masih biasa itu. Dan beliau udah 5 tahun di Sekjen, dan kita pikir perlu penyegaran sedikit. Vision MBG Pak, RKAB batubara diumumkan kapan, Pak? Nah, itu yang saya bikin turunan Pak. baru sadarin kemarin. Eselon 1 kita hampir semuanya cowok. Anda mau ngelamar? Pak, soal vision MBG Kita lihat batubara diumumkan kapan, Pak? Oh, saya nggak tahu. Biar aja Pak ini kayaknya berubah kebijakannya. Biar Pak Bahlil yang menjelaskan. Apakah sudah ada angka tertentu Pak? Pak Heru kemana Pak? Pak Herunya Pak? Sementara di sini dulu sambil kita cari pos yang pas nanti. Nanti ke Vision DJKN MBG Pak, Pak. Pak Teo pensiun. Siapa? Ke DJKN Pak. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Untuk target Vision produksi MBG benar. Ya. Vision MBG. MBG yang jalankan, saya sih mau monitor anggarannya aja, sepertinya sih bagus. Langkah-langkah yang diambil, yang diumumkan oleh beliau cukup baik, saya pikir. Artinya dia menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya nggak ada masalah. Pak, target produksi batubara Pejabat RKB di Dirjen 2026 Perbendaharaan mau Bapak pindah ke DJP itu masih kencana atau Gimana? Tadi Bapak di Oh, depan ya. cerita bahwa Kan orang di DJP kurang pegawai, sementara Dirjen Anggaran kelebihan. Daripada saya rekrut orang baru, saya pindahkan sebagian, mungkin 213 orang ke DJP. Kan bukan pegawai baru lagi dan beban saya jadi nggak bertambah. Jadi saya meningkatkan fungsi DJP tanpa meningkatkan beban anggaran terlalu signifikan. emang itu nanti 200-300 orang itu mau dikasih penugasan apa Pak? Ini kan bisa dilatih. Bisa dilatih Pak. Kan mereka semuanya orang terdidik kan, rata-rata S1, S-STAN. Jadi dan sudah terlatih kan selama ini. Jadi kalau pindah ke sana penyesuaian dirinya juga nggak terlalu banyak lah. Saya pikir dilatih pajak seminggu 2 minggu sudah cukup untuk mereka bisa menjalankan apa yang diperlukan di pajak. Katanya DJP-nya nggak mau. Kan saya menterinya. Saya menterinya, jadi harus mau. Anda tahu dengar dari mana itu? Tadi Bapak cerita di depan. Pak, ada alasan khusus Pak kenapa sih jadikan Ada semacam keengganan kayak katanya mungkin mereka maunya rekrut baru. Tapi saya pikir kan demi efisiensi, ngapain saya tinggalkan sekian ratus orang di kekayaan negara, bukan kekayaan negara, bendaraan, dan ngapa-ngapain, terus saya rekrut baru. Karena itu pemborosan, jadi saya akan buat se-efisien mungkin. Pak, soal THR ASN kenapa belum 100% ya Pak? Kendalanya di mana sih Pak? Sampai sekarang sampai Ombudsman udah ada laporan. Di kementerian lembaga yang mengajukan, kalau kita kan bayar. Tapi berarti masalahnya di mana tuh Pak, belum 100%? Di sananya yang ngajuinnya belum clear kali ya Pak, persyaratannya Pak, saya nggak tahu ininya. Pasti kan case by case. Tapi itu kan uangnya disediakan, tinggal diajukan aja. Kan prosesnya gitu, mereka ngajukan kita bayar, kita bayar. Kalau mereka ngajukan atau syaratnya jauh dari cukup, kan mesti hati-hati. Saya nggak tahu case ini apa, itu pasti case by case. Tapi yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan. Pak, apa ada alasan khusus Pak kenapa sekjen diganti Pak? Indonesia sekarang sudah krisis atau belum? Sementara ada ini sudah katakan kita sekarang sudah krisis. Siapa yang bilang krisis? Ibu kan baru lebaran kemarin kan? Wow, di mana-mana macet, di semua tempat pada belanja. Ini artinya daya beli ada. Dan kalau kita lihat ada indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat, walaupun globalnya seperti itu. Jadi kita lumayan tuh bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi karena kita serap di APBN kita. Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang leading ekonomi kita, indeks kita nggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita jauh dari krisis, resesi aja belum, melambat aja belum. Kita sedang mengalami akselerasi dan saya akan jaga terus, kita akan jaga terus bersama ke depannya. Anda maunya krisis? Tapi Bapak kok Pak, optimis apa ada banget target dengan tertentu, Pak? 5,7% pertumbuhan ekonomi yang diandalkan apa sementara ekonomi sendiri kan juga bisa Kan saya lihat dari survei konsumen, survei PMI, survei pembelian mobil motor, survei apa lagi. Datanya naik semua kenceng kan? Iya, berasa. Kalau itu nggak naik, saya nggak bisa bilang naik. Dan saya tanya orang di luar yang katanya ahli, orang luar pemerintah yang ahli prediksi, berapa prediksi kamu? 5,7 bisa? Bagus. Tentu saya di atas 5,5 udah bagus dalam keadaan sekarang ya.
Nanti kalau lebih tinggi dari 5,5 ya kita makan-makan seperti saya janjikan kemarin. Jadi bukan saya optimis, saya melihat data dan saya tahu apa yang saya masukkan ke sistem perekonomian supaya ekonominya bergerak. Data-data itu adalah dampak dari kebijakan di belakang yang Anda nggak ngerti. Di belakang kita kerjakan sesuatu, kita lihat dampaknya. Sebenarnya gampang. Saya pastikan likuiditas sistem perekonomian cukup. Saya pastikan belanja pemerintahnya tepat waktu. Saya usahakan perbaikan iklim usaha seoptimal mungkin. Tapi pada dasarnya kalau saya bisa jalankan mesin fiskal dan mesin moneter yang menggerakkan swasta, tumbuh 6% harusnya tidak terlalu sulit di atas buku ya. Tapi di lapangan kan kita perlu dorongan-dorongan seperti yang lain-lain supaya lebih cepat lagi. Tapi yang jelas mesin-mesin itu sedang kita hidupkan. Jadi hampir pasti kita tidak menuju resesi, apalagi krisis. Jadi banyak ekonomi anak mau takutin kan, ada yang siapa tuh ibu itu? 3 bulan lagi Indonesia hancur. Dia udah ketemu semua mantan Menteri Keuangan, mantan Guru Bank Sentral katanya, yang bilang ekonomi akan hancur. Ya kalau mereka menterinya, ini kan sekarang menterinya Purbaya, pasti kita beresin. 100 triliun yang ke Himbara itu serapannya gimana Pak nanti? Kita nggak peduli, kita kasih mereka aja. Yang ini lebih fleksibel, kita taruh di situ 100 triliun, dia mikir nanti. Jadi boleh untuk apa aja tuh Pak? Bukan Boleh. hanya untuk UMKM. Boleh untuk apa aja itu. Karena yang 200 sudah ada kan. Ini 100 tambahan yang lebih fleksibel. Karena kita lihat masih ada perlu sedikit dorongan di perekonomian. Sebenarnya dari 200 triliun itu Bapak udah evaluasi belum sih sebenarnya serapannya seperti apa? Kalau yang dilaporkan perbankan ya bagus. Cuman gini, kalau uang masuk ke bank, udah campur kan, dia klaim yang dia salurkan ke UMKM itu dari saya, bisa aja. Tapi mungkin aja sebagian masuk ke bank sentral juga. Jadi kalau masuk susah dia, tapi ya nggak apa-apa. Kita monitor aja base money seperti apa, kita pastikan tumbuh terus dengan baik. Sekarang angka tadi kan 14%, harusnya dengan dorongan uang tambahan itu bisa lebih tinggi lagi. Artinya ruang bagi perbankan untuk memberikan kredit semakin terbuka. Kita harapkan ke depan kita masih bisa jaga seperti itu terus. Pak, soal rapat bea keluar Bapak nggak jadi Pak? Rapat bea keluar kemarin Bapak nggak Soal jadi batu ya? bara Pak. Apa udah Batu bara, Oh, udah selesai? Besaran Batu biayanya bara besar. Anda tanyakan ke Pak Bahlil aja. Nggak jadi rakor? Tapi kira-kira Ada rakor jam Nggak jadi rakor Pak. Pak hari ini ada jam rakor jam 10, tapi bukan gitu kayaknya. Beda Pak, rapatnya bukan rakor. Berarti belum ada angka Berarti tertentu udah Pak ya diputusin yang apa diprediksi. belum, Pak? Untuk angka tertentu Kita di sudah BA. dapat, Pak Bahlil sudah mendapatkan strategi yang pas, tapi nanti Pak Bahlil akan mengumumkan. Berarti Bapak nggak jadi rapat sama Pak Kemenko kan kemarin katanya Presiden udah setuju tapi di rentang teksnya masih diomongin gitu. Yang sebelumnya ya? Ya, Bukan yang kemarin, yang sebelumnya kan. Yang sebelumnya ada rapat seperti itu di istana, tapi kan kemudian ada rapat lagi di Hambalang. Ada strategi baru yang diterapkan. diumumin Berapa, minggu ini Pak? nggak Pak katanya Pak? Oh, nanti Pak Bahlil akan nentuin, bukan saya. Tapi sudah dapat strategi yang pas sekali gitu. Jadi Pak Bahlil menerapkan strategi yang pas, yang tidak mengganggu pendapatan. target pendapatannya berapa Pak dari bea keluar itu Pak? Saya lupa. Strategi itu lebih terkait RKAB-nya Pak, bukan RKAB keluarnya gitu Pak. Apa? Strategi itu Nanti Anda tanyakan Pak Bahlil. batu bara sama nikel Pak. Dua itu. Semuanya mineral resource, dia approach-nya komprehensif Pak. Pak, untuk optimalisasi anggaran MBG dan Koperasi Merah Putih sebenarnya berapa sih Pak yang akan dipotong? Kalau Oh, saya nggak potong anggaran. MBG nggak saya potong, mereka melakukan efisiensi sendiri. berapa? Karena mereka tahu kan keadaan susah. Oke, kalau gitu saya buat begini. Pak Menteri setuju nggak? Setuju. Selama ada efisiensi saya setuju aja. Dan nggak mengurangi kualitas MBG makanannya sendiri. Emas Berapa juga kena katanya bea Pak keluar. efisiensinya Pak? Ya? Efisiensinya berapa katanya? Kalau lupa saya tanya Pak MBG aja. Emas tuh juga Ya, Jadi efisiensi di mana Pak? di tempat lain lah. Ya di mana apa Pak? Apa caranya Pak? Di seluruh kementerian ada di efisiensi nanti. Ada tahap ketiga, 1, 2, 3 yang ketiga. Pokoknya yang tahap ketiga itu kita desain bisa menutupin kekurangan anggaran yang ada. Jadi berapa total efisiensi namanya Pak? targetnya. Berapa ya? Nanti kita hitung angkanya deh. Pak, emas itu juga kena bea keluar. Emas nanti masih diskusinya.
Saya pikir gini, Pak Bahlil sudah menerapkan strategi, ya, membuat strategi yang komprehensif. Nanti kita tinggal tunggu aja. Saya masih akan ketemu lagi dengan Pak Bahlil minggu depan untuk mempelajari atau mendengarkan lebih detail langkahnya. Tapi sudah clear sih kalau itu, tinggalannya tektok teknis aja supaya surat segala macam pas gitu. Jadi udah nggak ada isu lagi itu. Enggak. Anggaran Koperasi Merah Putih kan dari itu. Saya hanya harus bayar sekitar 40 per tahun kan, itu aja. 40 T untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih. Tapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif. Terima kasih ya. Oke, makasih Pak.